Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anak hari ini? Kelas 1, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tetap semangat ya nak, belajar di rumah. Udah ada tahu belum nama ibu? Perkenalkan, nama saya Ibu Siti dari SD Sari Putra, Kota Cirebon. Sebelum memulai pelajaran, siapkan buku ya dan alat tulisnya, anak-anak, karena situasi masih seperti ini. Jadi kita harus belajar di rumah ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu ingatkan selalu ya, pesan dari ibu yaitu 5M. Apa saja itu anak-anak 5M? Yang pertama, 1, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir. Yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Jaraknya berapa itu anak-anak? 1 atau 2 meter. Yang keempat, apa itu anak-anak? Menjauhi kerumunan. Walaupun itu hanya kerumunannya 2 atau 3 orang, tetap saja kita harus berjauhan. Yang kelima, yaitu mobilitas. Mobilitas itu apa sih, Bu? Nah, mobilitas itu adalah jadi itu mengurangi beraktivitas di luar, dari keluar rumah. Walaupun keluar dari rumah, kita harus tetap sesuai dengan protokol ya, yang 5M tadi ya, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, terus menjauhi kerumunan atau mobilitas. Hari ini kita akan belajar di tema 1 tentang diriku, subtema 2 tubuhku, pembelajaran 2 tentang bagian dan fungsi tubuh anak-anak. Ayo lanjutkan. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.1 menentukan kosakata tentang anggota tubuh dan panca indera serta pengetahuannya melalui teks pendek berupa gambar, tulisan, slogan sederhana dan syair lagu dari eksplorasi lingkungan. 4.1 menyampaikan, menjelaskan berupa gambar dan tulisan tentang anggota tubuh dan panca indera sesuai peraturannya, menggunakan kosakata bahasa Indonesia dengan bantuan bahasa daerah secara lisan maupun tulisan. Masuk ke materi bagian anggota tubuh dan fungsi bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian anggota tubuh apa saja itu anak-anak? Ada kepala, badan, dan anggota gerak. Kita kepala dulu ya. Kepala apa itu? 1, di kepala ada bagian apa aja? Rambut. Terus kedua apa lagi anak-anak? Mata. Ketiga, telinga. Yang keempat, apa anak? Hidung. Ya, pinter. Satu lagi, apa lagi? Kalau kita makan itu apa namanya? Mulut. Iya, pinter anak-anak ya. Emang anak kelas 1 pinter-pinter ya, jago-jago. Apalagi? Fungsi badan. Contohnya badan. Apa yang ada di dalam badan kita? Ada dada. Terus perut. Terus apa lagi nak? Sebutkan. Pundak. Iya, pinter. Satu lagi. Apa lagi? Pinggang ya. Di sini pinggangnya ya, Dek. Kalau pinggul bergoyang-goyang tuh, Dek ya. Ya. Selanjutnya anggota gerak. Anggota gerak apa sih saja sih, nak? Ibu mau tanya. Contohnya apa? 1, tangan. Untuk apa? Nah, kedua, lengan. Di sini ya, lengannya ya. Jangan di sini, ini lengannya di sini. Yang ketiga, paha. Paha di sini, paha. Terus yang keempat, kaki. Ya, selanjutnya fungsi anggota tubuh. Bagian kepala ada apa aja nak? Ada mata. Fungsi mata itu untuk apa anak-anak? Untuk melihat.
melihat mata kita dapat melihat keindahan alam seperti melihat gunung, matahari, bulan, dan bintang. Dan masih banyak lagi keindahan alam kita yang ada di seluruh yang kita dapat kita lihat dengan menggunakan mata kita ya. Yang kedua, gunanya telinga. Fungsinya atau gunanya telinga untuk apa sih anak-anak? Yaitu untuk mendengarkan, supaya melalui telinga kita dapat berbagai macam bentuk suara seperti bicara, percikan air, seperti kendaraan yang lainnya banyak, dan suara-suara yang lainnya kita dengan menggunakan telinga. Yang ketiga itu hidung. Hidung, apa sih gunanya untuk hidung itu? Coba ibu bertanya. Oh iya, kalau ibu masak tuh ya, kita mau cium apa tuh tadi itu? Ibu masak apa ya? Mencium dan membau. Melalui hidung kita dapat berbagai macam bentuk wewangian. Wewangian atau seperti bau harum, bau busuk gitu ya. Ya anak-anak. Yang keempat, itu mulut. Apa sih fungsinya mulut anak-anak? Ibu mau tanya. Ya, iya benar, untuk berbicara. Pinter ya, anak-anak kelas 1 itu ya. Harus kita bicara ya, kalau nggak bicara nanti dikira gaguk atau nggak bisu gitu ya. Melalui mulut kita dapat berbicara dengan orang lain, baik dengan keluarga, teman, sahabat. Selain itu, mulut juga berfungsi sebagai tempat masuknya makanan, minum, sehingga kesehatan tubuh tetap terjaga. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan fungsi anggota badan. Dada, contohnya dada ya, ada 3 ya. Dada, perut, pundak tadi yang ibu sebutkan tadi. Sekarang fungsinya dada yaitu untuk melindungi organ tubuh yang terdapat pada wilayah dada. Seperti di sini ya, seperti paru-paru, hati, dan jantung. Yang kedua apa? Perut, sebagai pelindung bagi organ dalam tubuh. Terbagi wilayah perut. Di sini ada lambung, ada usus, ada ginjal, semuanya ada di dalam perut. Yang ketiga, apa itu anak-anak? Pundak. Iya, pundak nih. Kalau begini tuh rasanya enak, kalau pegel-pegel ya. Fungsi pundak sebagai apa? Menjaga leher supaya tidak menyandarkan beban badan kita, baik beban yang ditarik maupun diangkat. Gitu ya kan, diangkat ya anak-anak. Nah, itu penjelasan fungsi dari anggota badan. Sekarang yang keempat. Apa sih nak? Yang keempat tuh lupa ibu tuh tadi tuh. Oh, pinggang katanya tuh. Pinggang. Apa sih fungsinya pinggang? Menyokong tubuh agar berdiri tegak. Gitu ya. Mendukung fungsi pergerakan serta melindungi organ penting dalam tubuh yang terdapat pada wilayah pinggang. Oke, selanjutnya sekarang apa nak? Fungsi anggota tubuh yang bergerak apa saja itu? Coba tadi ibu perasaan udah diterangkan tadi, dijelaskan. Ya coba. Ya benar. 1, tangan. Kedua, lengan. Iya. Terus yang ketiga apa? Paha. Yang terakhir itu kaki. Sekarang ibu akan jelaskan masing-masing satu-satu ya fungsinya. Oke, sekarang fungsi tangan untuk apa sih bu? Udah gitu. Nah, tangan berfungsi untuk memegang apa saja yang di depan kita atau yang mana kita bisa lalui, bisa untuk dipegang. Contohnya mengambil buku atau beraktivitas yang lainnya. Melalui tangan kita dapat melakukan aktivitas seperti menyapu, mengepel ya, atau yang lainnya begitu. Oke, itu fungsi dari tangan. Sekarang lengan. Yang kedua, lengan. Lengan apa itu berfungsinya ibu katanya? Oh, lengan apa ya fungsinya ya? Coba kita tanya lagi. Lengan adalah berfungsi membentuk sendi-sendi, peluru, tulang, tumpil atau engsel dari sini ya. Engsel ini dengan tulang kasta. Nah, atau yang di punten di kaki itu namanya tulang kasta ya. Nah, sekarang itu fungsi lengan. Sekarang
Ketiga, fungsi paha. Fungsi paha itu apa sih, Bu? Coba. Ibu Siti mau dengar dong? Dari apa dong? Oh, iya. Terus? Paha itu berfungsi untuk menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut, ya, menyangga badan-badan saat berjalan. Nih, seperti gini ya, contohnya. Itu cara untuk jalan gitu. Yang keempat, oke anak-anak, sekarang masuk keempat ya. Apa itu fungsi kaki? Nah, tadi ibu udah praktekkan tuh tadi fungsi kaki. Apa itu? Ayo anak-anak, ya semangat. Masa duduk terus? Ayo jawab. Kaki berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berlari ya. Semua itu juga kaki berfungsi untuk apa? Pindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya anak-anak. Nah, itu semua dari fungsi anggota gerak dari semua anggota gerak. Nah, sekarang apa? Ibu contohkan ya. Anak-anak, coba perhatikan deh. Itu dari layar ya, ada contoh, ada 3 contoh. Ibu kasih contoh 3 ya. Yang pertama apa itu anak-anak? Anak-anak sedang makan. Nah, yang kedua apa? Anak-anak sedang membaca. Pinter. Yang ketiga apa itu? Anak-anak sedang mencium bau aroma dari bunga tersebut. Nah, itu semua contoh lidah untuk mengecap, merasakan makanan, dan lidah kita bisa membedakan rasa asin, manis, pahit. Itu semua dari apa? Dari mulut ya, dari lidah. Dari sini udah ada ininya, ada apa namanya, biar terasa asin, biar pedas, itu tahu dari lidah kita ya, langsung ke kepala ya, langsung dicerna, apa, difungsikan. Oh, ini rasanya asin, ini rasanya manis gitu ya. Nah, itu penjelasan dari ibu, contoh dari ibu. Sekarang ibu akan memasuki materi ya, evaluasi belajar ya. Di rumah tolong seiban buku ya, atau ditarik dari, pasangkan dengan yang di sebelah kiri, dengan dari kanan ke sebelah kiri. Oke, gambar, lihat gambar anak-anak. Ayo berlatih. Jangan semangat dong, jangan tidur terus. Ayo semangat, 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 semangat. Pasangkan gambar panca indera dengan kegiatan yang sesuai ya. Contohnya, mata kemana nih? Ayo anak-anak, coba Ibu Siti mau lihat. Mana? Mata sama apa sih? Oh iya, pintar. Membaca atau melihat komputer atau yang lainnya ya, untuk belajar. Yang kedua, apa coba anak-anak? Oh, telinga. Telinga apa tuh gunanya? Untuk mendengarkan. Ya, pintar. Yang ketiga, hidung. Hidung apa tadi anak-anak? Untuk membau. Pintar ya. Satu lagi. Ayo satu lagi. Semangat, 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 semangat. Menurut apa? Yang kelima apa? Lidah. Pintar. Lidah itu gunanya untuk apa? Bang Kencap tadi ya. Oke, itu semua udah diselesaikan. Ada satu lagi. Ada yang lupa, Bu? Belum. Apa itu ya? Lupa Ibu ya. Apa sih? Oh, tangan. Masa kita nggak harus, kalau makan nggak pakai gunakan tangan? Jadi gimana ya? Tangannya belum. Tangan, ayo. Tangan kemana nih? Tangan tuh untuk apa gunanya? Untuk mencuci ya. Jangan lupa kalau habis makan, kalau habis megang apapun kita harus cuci tangan. Itu pinter banget ya, itu anak pinter. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa minggu depan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.